Hai, Genki di desu. sini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bab 6. Oke, jadi di bab 6 nanti kita akan mempelajari dua bunpo atau dua pola kalimat. Pola kalimat pertama yaitu nani nani o, nani nani mas. Dan pola kalimat kedua basho de nani nani mas. Gitu. Nah, ada yang ingat nggak di bab 5 kemarin kita mempelajari apa? Itu sensei, pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan tujuan. Ya, benar sekali, tepuk tangan. Nah, untuk memulai pembelajaran pola kalimat pada bab 6 ini, kita akan main games dulu nih, teman-teman. Nah, gamesnya ini di sini akan saya menyajikan gambar sebuah kegiatan dan kalian harus menjawabnya dengan dua pola kalimat ini, dengan pola kalimat O atau pola kalimat D. Itu ya. Nanti cepet-cepetan ya. Oke, yang pertama, ada yang bisa menjawab? Ya sensei. Ya, silakan. Mizuo no mimasu. Sugoi ne. Benar. Oke. Ini dia jawabannya. Mizuo no mimasu. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, ini siapa yang mau baca? Silakan, Musaf-san. Hon o yamimasu. Sugoi ne. Oke, selanjutnya. Oh, ini dia ya jawabannya tadi, Hono Yomimas. Nah, selanjutnya nih gambar ketiga. Siapa yang mau menjawab? Hai sensei. Hai, Hasasang, dozo. Eigao mimas. Eigao mimas. Juzu desu ne. Yeay. Benar. Oke. Ini ya jawabannya Eigao mimas. Apa artinya? Menonton film. Menonton film. Oke. Nah, ini gambar keempat. Siapa yang bisa menjawab? Ding 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 ding. Oke, Rei-san, dozo. Korewa Ini gambar apa ini? Eki. Eki. Terus ini orangnya ngapain? Bertemu. Bertemu apa? Aimas. Nah, bertemu di stasiun. Eki de aimas. Hai, sugoi ne. Oke, ini ya Ekide Aimas bertemu di stasiun. Nah, ini gambar terakhir nih. Ayo cepet-cepetan ini. Siapa yang bisa menjawab nanti ini poin terakhir ya. Oke. Siapa yang bisa? Saya sensei. Hai, Musab-san, dozo. Kore wa depato de kaimasu. Hai, depato de kaimas artinya? Artinya Nggak tahu sensei apa tuh artinya sensei. Tuh, kok tadi depato? Kenapa depato? Ini ada departemen store ya? Ya, departemen store atau mall ya, mall gitu. Nah, kaimas itu membeli, membeli di departemen store gitu. beli. Oke, ditulis ya yang nggak paham artinya apa. Hai. Hai. Nah, ini dia depato. Depato pakai katakana ya, karena ini kan kata serapan ya. Hai. Tuh. Oke, saya rasa kalian sudah cukup paham ya dengan penggunaannya, tidak ada yang salah tadi dari partikelnya. Oke, sekarang saya minta kalian bagi dua kelompok ya, kelompok partikel O dan kelompok partikel D. Mungkin yang di sebelah kiri saya bisa menjawab partikel D, partikel O, lalu sebelah kanan saya bisa menjawab partikel D. Tuh. Hai. Nah, sebelumnya saya akan tuliskan juga contoh kalimat yang
akan kalian buat untuk membantu analisis kalian ya. Ini kan partikel O dan ini partikel D. Sudah menemukan jawabannya? Sudah, Sensei. Sudah. Oke, silakan Bu Samsam. Partikel O kira-kira dipakai untuk apa? Partikel O digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan ya, Sensei. Iya, benar sekali. Tahu nggak pola kalimatnya itu jadinya seperti apa? Di sini kan ada watashi wa hono yomimasu. Nah, kira-kira pola kalimatnya atau grammarnya itu gimana? Bisa? Tahu, Sensei. Atau oke, di sini mungkin sensei bantu ya jelaskan. Di sini kan ada watashi. Watashi ini apa? Subjek. Terus di sini ada partikel wa ya. Partikel wa yang ini untuk menunjukkan, ini biasanya awalnya kata benda atau subjek gitu. Terus di sini ada hong. Hong ini apa? Buku. Benar. Buku termasuk kata Benda. kata benda. Benar. Subjek kata benda ya. Kata benda atau kalau dalam bahasa Jepang nyebutnya oke, minasan. Jadi kata benda dalam bahasa Jepang itu meisi ya nyebutnya. Hai. Setelah meisi ini diikuti, nah ini dia partikel O. Kemudian ada kata yomimas. Nah, yomimas ini kata kerja. Kata kerja ya. Jadi polanya di sini kita bisa tulis nah, ini ya. Kita bisa menulisnya subjek plus wa terus plus meisi kata benda. Saya tulis kata benda aja ya di sini. Dan plus o dan diikuti nani-nani mas. Bentuknya karena sekarang kita sedang belajar bentuk emas. Di sini diikuti kata kerja bentuk emas ya. Sebenarnya bisa diikuti kata kerja lampau juga, tapi itu dipelajari di bab selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian untuk pola yang kedua nih. Ayo, Sastra, sudah menemukan jawabannya? Kira-kira partikel D digunakan untuk apa? Untuk D itu dipakai untuk tempat kegiatan ya, Sensei? Iya, betul sekali, tempat kegiatan. Di sini ya letaknya tuh partikel D di sini. Nah, sebelum partikel D ini diikuti ini apa ini? Eki. Eki artinya stasiun ya. Jadi stasiun itu berarti apa? Tempat. Ya. Jangan tempat ya. Tempat atau kalau dalam bahasa Jepang basho nyebutnya. Basho. Bos. Tempat. Nah, lalu setelah D ini
bisa diikuti dengan kata kerja langsung ataupun ini diikuti dengan kata benda dulu. Kan ada kata kerja transitif dan intransitif, ada jidosita dosi. Nah, itu kita pelajari di bab selanjutnya. Di sini simpelnya ada kata hon no kaimasu atau membeli buku. Jadi posisinya kan kalau bahasa Indonesia saya membeli buku di stasiun. Tapi kalau dalam bahasa Jepang ini dibalik, stasiunnya di depan. Jadi stasiun membeli buku gitu. Tapi kalau diartikan itu ya saya membeli buku di stasiun, cuma letaknya aja yang beda gitu. Hai. Hai. Wakarimashita? Wakarimashita. Hai. Nah, jadi bisa disimpulkan ya pola kalimatnya di sini ada sama ini. Ada watashi subjek plus wa ya. Wah, ini harus selalu ada kalau diikuti dengan subjek. Kalau berdiri tanpa subjek bisa langsung ya, bisa langsung ini tempat atau basyonya. Harus di sini tempat. Terus plus partikel D. Nah, diikuti nani mas. Sama, ini juga bisa diikuti kata kerja lampau, bisa diikuti kata kerja keinginan gitu. Nah, cuma di sini kita sedang belajar kata kerja mas gitu. Oke, minasang, saya rasa penjelasannya cukup itu. Nah, di sini saya mau mereview lagi ya. Jadi kata kerja O dan kata kerja D itu sebenarnya bisa langsung digabungkan jadi satu, menjadi kalimat yang kompleks. Tapi kita pelajari satu-satu dulu. Nah, kata pola kalimat O tadi digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan. Sebelum sebelum partikel O itu diikuti ini minasang. Ingat ya, kata benda selalu ada kata benda di partikel sebelum partikel O, kemudian diikuti dengan kata kerja. Sementara itu untuk partikel D sebelumnya itu pasti diikuti dengan tempat. Sebenarnya untuk partikel D ini bisa berarti dua minasang. Dan partikel D ini bisa untuk menunjukkan tempat, juga bisa digunakan untuk menunjukkan melakukan sesuatu dengan menggunakan sesuatu gitu, sesuatu benda. Misalkan naik bus untuk pergi ya, itu basude ikimasu gitu, berarti itu pergi dengan menggunakan bus gitu. Tapi di sini kita pelajari D yang untuk menunjukkan tempat gitu. Nah, terakhir mungkin untuk latihan minasang untuk renshu, silakan dikerjakan renshu B di buku Minna no Nihongo, terutama untuk nomor 3 dan 5. Nah, di nomor 3 dan 5 di situ kalian disuruh untuk mengubah kalimat tersebut menggunakan partikel O dan partikel D gitu minasang. Jadi silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Hai, sensei. Ja, kore de owarimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou Arigatou gozaimasu.